Al yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Nauzubillah. Makanya kata Nabi, man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kata-kata zur, dusta, bohong, palsu, ngibul, enggak benar, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ta'am, food, makanan dia tahan. Syarab, drink, minuman dia tahan. Makan bisa ditahan, minum bisa ditahan, tapi ucapan, kata-kata, perbuatan tidak ditahan, gak ada gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait beserta seluruh keluarga, kemudian Ustaz kita, guru kita Al-Mukarram Akhi Fillah Ustaz Felix Xiao, kemudian sahabat-sahabat yang tidak dapat saya sebutkan. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami bagi dua sesi 60 menit 60. Hampir tidak ada persamaan di antara kami. Ustaz Felix Xiao, Ustaz zaman now, saya zaman all. Pembahasan beliau tentang masa depan Indonesia, tentang politik, tentang radikalisme, tentang teroris, tentang bagaimana partai politik, bagaimana koalisi, bagaimana pokoknya Indonesia ke depan. Sedangkan saya akan bahas kira-kira nanti kalau mati bawa apa, tentang sakratul maut, tentang bagaimana pertanyaan mungkar nakir, pokoknya yang menyeramkan lah. Jadi agama ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam Islam kafah, secara utuh. Jangan download sepotong-sepotong, nanti pemahamannya keliru. Dan sekarang memang lagi tren potong-potong, karena memang banyak yang dulu cita-citanya jadi tukang khitan, hanya semua dipotong, sampai ajaran Islam pun dipotong. Sehingga ada ungkapan, ya udahlah, Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau kamu sudah melakukan yang 5, berarti sudah berislam. Masalah politik itu bukan urusan kita. Masalah kepemimpinan nasional, DPR, DPD, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, itu bukan urusan kita. Serahkan aja. Nah, ini tidak benar. Jadi kesemuanya ini adalah ajaran Islam. Tapi domain yang terbesar di antara ajaran Islam itu adalah ritual ibadah. Mau menjadi wali kota, mau menjadi gubernur, mau menjadi DPD, anggota DPR, legislatif, yudikatif, dia tetaplah di dalam dirinya itu mesti ada kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, dia akan hampa seperti asap yang dihembus angin, hilang. Kedekatan dengan Allah, ibadahnya tidak bisa dibuat-buat sendiri. Ambil sajadah, letak di tengah lapang, lalu menjemur diri berpanas-panasan dengan memejamkan mata, menyebut nama Allah. Allah. Ketika ditanya, kamu lagi ngapain? Inilah ibadah yang paling berkualitas. Makin banyak keringat, makin panas, makin dekat dengan Allah. Sesat. Karena tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat ritual ibadah, malaisa alaihi amruna, yang tidak aku ajarkan, tidak aku tunjukkan, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, ditolak. Melihat kurma ini hilang konsentrasi. Nah, jadi kalau ada manusia, banyak sekali manusia, tapi ada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia ini ada yang dipilih jadi nabi. Nabi banyak sekali, di antara nabi ada yang dipilih jadi rasul. Rasul banyak sekali, ada yang dipilih 5 ulul azmi. Di antara ulul azmi ada lagi puncaknya, itulah dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hak prerogatif Allah. Jadi kita nggak perlu komplain, karena kawan-kawan yang dari jurusan filsafat dulu ada komplain. Saya nggak setuju tuh Nabi Muhammad jadi nabi. Saya lebih setuju Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales.
Emang jadi nabi bawa proposal? Emang ada fit and proper testnya? Kan tidak. Itu hak prerogatif Allah. Jadi kita jangan komplain. Kita cukup sami'na wa ata'na. Bumi yang begitu luas, ada yang dipilih oleh Allah. Kalau kita sholat di rumah ini 1 rakaat nilainya 1. Tapi kalau kita sholat di bagian bumi itu 1 rakaat 500. Ada yang lebih tinggi lagi 1 rakaat 1000. Ada yang lebih tinggi lagi 1 rakaat 100.000. Itu kita tidak bisa komplain. Kita tidak bisa katakan kenapa di sana, mengapa tidak di rumah kita. Maka Islam artinya berserah diri kepada kehendak Allah dan ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan juga begitu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ada 1 bulan yang dipilih oleh Allah. Itulah dia bulan Ramadan. Rajab, padanan kata, saya sampai hari ini tidak tahu apa arti bulan kelahiran saya. Saya lahir bulan Mei. Kalau ditanya orang, Ustaz, apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Apa arti Januari? Januari adalah nama berhala yang wajahnya 2, 1 ke depan, 1 ke belakang. Kenapa Januari itu yang dipasang bulan 1? Karena dia menatap tahun lalu 2017, tahun depan 2018. Sedangkan dalam bulan-bulan Islam ada namanya Rajab. Rajab diambil dari kata tarjib. Tarjib artinya ta'zim, agung. Setelah selesai Rajab masuk bulan Sya'ban, diambil dari kata syu'bah, cabang. Sya'ban bercabang-cabang kebaikan. Seperti orang yang menanam pohon kayu, ketika melihat dia bertunas, bercabang, dia senang luar biasa. Berarti pohon yang dia siram sudah berhasil. Ramadan diambil dari kata ramda, artinya panas. Ketika kita gali tanah, ada di dalamnya besi yang terkubur lama. Karena zat asam maka berkarat. Tidak mempan dengan berasu, tidak mempan dengan kertas pasir. Dia mesti dimasukkan dalam api yang bergejolak, merah menyala. Setelah itu lalu dipukulkan ke lantai. 1 kali pukul, rontok, lepaslah karat-karatnya. Ramadan diambil dari kata rontok, panas. Tenggorokan ini panas. Dari jam 5 tadi tidak ada yang lewat di sini. Maka ini panas luar biasa. Lalu kemudian dia disebut juga panas karena karat kita selama setahun ini akan rontok dengan panasnya Ramadan. Telinga berkarat, mata berkarat, otak berkarat, hati berkarat. Hati berkarat tidak mempan dengan istighfar. Telinga berkarat, macam-macam yang didengar. Mata berkarat. Saya sejak video viral ini makin berkarat mata sih. Karena bolak-balik ke airport, melihat security berkarat mata itu. Maka karat-karatnya ini dirontokkan dengan masuknya Ramadan. Masuk kita ke dalam. Keluar dari Ramadan ini karatnya lepas. Kalau ada orang yang keluar dari Ramadan karatnya tidak lepas, tidak rontok, ada 2 kemungkinan. Pertama, apinya kurang panas. Yang kedua, memang karat kronis, nggak copot-copot, nggak lepas. Oleh sebab itu maka dipanaskan Ramadan ini dengan ibadah. Ibadahnya ada berapa macam? Banyak sekali. Saya akan jelaskan sampai azan maghrib. Inilah ceramah yang terpanjang, yang paling lama. Saya memang Ramadan ini bisa dihitung berapa kali cuman ceramah buka puasa, karena saya menganggap ceramah yang paling efektif itu setelah Isya menjelang tarawih atau setelah tarawih. Karena menjelang Ramadan itu seringkali audiens, pendengar merasa Ustadz itu hanya sebagai pelengkap penderitaan. Dan kita pun yang menyampaikannya juga, dia udah bolak-balik lihat jam. Maksud saya sendiri, rasanya udah lama, baru jam 5. Terus waktu itu nanti kalau bahan saya habis, saya tutup, kita buka tanya jawab menjelang azan berkumandang. Tidak juga, kita paksa 1 orang azan. Ibadah yang pertama adalah sesuai yang tertulis dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Nama ibadahnya syiyam.
Siam itu padanan katanya adalah imsak. Imsak artinya menahan, menggenggam. Saya menggenggam mikrofon, ana umsiku mikrofon imsakan. Imsak artinya menggenggam. Kenapa artinya menggenggam? Karena orang yang puasa itu menggenggam. Sebagaimana dia menggenggam kuat, erat, ketat, keras, begitulah genggamannya. Yang digenggamnya apa? Yang pertama dia genggam lehernya, sehingga apapun yang halal tidak lewat. Padahal minuman itu halal, makanan itu halal, tapi kenapa tidak lalu di lehernya? Karena dia genggam. Yang kedua dia genggam telinganya. Inna sam'a wal basar. Setiap kali menyebut pendengaran, penglihatan, pasti yang disebut pendengaran dulu. Karena memang Allah Ta'ala pertama kali menciptakan pendengaran. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan insan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Maka telinga digenggam, tidak mendengar macam-macam. Alhamdulillah Ustaz, di bulan Ramadan ini suami saya semua CD-CD lagu-lagu yang tidak baik dia sudah masukkan, semua buang. Dia ganti MP3 Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Surem, Syekh Mu'aikli. Alhamdulillah. CD-CD-nya di mana? Simpan di koper. Ntar habis Ramadan keluar lagi. Lalu kemudian mata juga. Selama ini mata melihat kemana-mana, tapi di bulan Ramadan mata genggam. Makanya dari tadi saya nggak ada ngeliat ibu-ibu. Kalau mau ngeliat dikit-dikit. Sampai-sampai pikiran, apa yang terlintas di pikiranmu, yang terbersit di hatimu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada di hatimu, au tukhfuhu, atau tidak kau nyatakan, kau simpan, yuhasibukum bihillah, kelak akan dihisab, dihitung di akhirat. Berat sekali. Yang terlintas di hati pun tetap juga dihitung. Akhirnya datang mereka menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau gini hidup kami nggak sanggup. Masa semua yang terlintas di hati dihitung? Kita duduk di pinggir jalan, ngelihat orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Tentu terlintas macam-macam. Masa dihitung juga di akhirat? Kalau gini kami nggak sanggup ya Rasulullah. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau di luar kemampuanmu, kamu nggak dihitung. Makanya kalau sekedar terlintas, tahan. Makanya kadang orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tepok jidat. Astagfirullah. Itu artinya ada terlintas sesuatu. Astagfirullah. Kenapa mas ingat sesuatu? Ingat apa? Ingat mantan. Nah, oleh sebab itu semua digenggam. Mulut digenggam. Alhamdulillah sekarang. Kalau dulu orang ngomongin aib, bicara orang lain, sekarang alhamdulillah mulut udah berhenti. Kemana? Pindah ke jempol. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Nauzubillah. Makanya kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kata-kata zur, dusta, bohong, palsu, ngibul, nggak benar, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ta'am, food, makanan dia tahan. Syarab, drink, minuman dia tahan. Makan bisa ditahan, minum bisa ditahan, tapi ucapan, kata-kata, perbuatan tidak ditahan, nggak ada gunanya. Makanya ada ungkapan hadis, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi, betapa banyak orang nggak dapat pahala puasa apa-apa illal ju', lapar saja. Cuman lapar doang, cuman lapar aja. Kenapa? Karena tidak meninggalkan. Maka ibadah yang terberat adalah siam. Ibadah terberat siam. Ustadz, saya terus terang, kalau makan bisa saya tahan, memang saya biasa diet. Minum bisa saya tahan, tapi kalau ngomong ini Pak Ustaz, luar biasa. Dan puasanya zaman Maryam itu memang nggak ngomong.
Inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar melaksanakan siam saum. Walan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bicara. Tak ada bicara. Jadi kalau ditanya, apakah orang zaman dulu itu puasa Pak Ustaz? Iya, tapi puasanya berat. Nggak makan, nggak minum, nggak bicara. Andai puasa zaman Maryam itu diterapkan sekarang, nggak ada kultum. Menjelang berbuka, diam. Kalaupun ada kultum, alhamdulillah. Makanya umat Muhammad SAW boleh ngomong, tapi ngomongnya uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisa, perempuan. Pada malam hari kamu boleh datang kepada nisa, perempuan. Ayat itu membatalkan syariat puasa zaman dulu. Puasa zaman dulu siangnya tahan makan minum, malamnya tetap boleh makan tapi nggak boleh berhubungan. Dalam syariat Nabi Muhammad boleh. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu mendatangi perempuan. Maksudnya istri kamu, bukan semua perempuan. Karena sekarang banyak jamaah yang bisa menginterpretasikan ayat sendiri. Cerdas jamaah zaman sekarang. Nah, oleh sebab itu ibadah yang pertama diisi di bulan ini adalah siam, tahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak Sianu? Kabarnya sudah nikah, nggak punya suami? Stop. Kita sekarang sedang siam. Tapi saya sudah dapat TM ini, gimana kan mubazir? Ntar habis buka kita sambung. Di sini kekeliruannya. Dipahami puasa ini menumpuk amal. Banyak orang menganggap bulan puasa numpuk amal, ditumpuk sebanyak-banyaknya. Bukan. Bulan Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan madrasah. Ramadan adalah bulan pelatihan pembentukan kepribadian. Kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa menahan telinga, menahan mata, menahan pikiran, menahan hati, menahan lidah, menahan tangan, menahan kaki di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan akan ada Syawal. Apa itu Syawal? Syawal sudah umum sekali. Boleh diadakan survei, silakan pakai lembaga survei Indonesia. Berapa orang bernama Syawal di Indonesia? Laki-laki Syawal, perempuan Syawaliyah. Saking banyaknya. Syawal itu apa? Kita lihat penggunaan kata Syawal dalam bahasa Arab. Satu, kalau ada timbangan yang pakai neraca, tiang di tengah, ada kiri, ada kanan. Ketika benda yang akan ditimbang diletakkan, satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Yang naik ke atas disebut dengan Syawal. Ada neraca naik ke atas, Syawal. Ekor kambing turun ke bawah, ekor ayam turun ke bawah, ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada ekor yang naik ke atas, ekor kalajengking. Namanya Syawal. Sekarang sedang sensitif bicara kalajengking. Ekor yang naik ke atas disebut Syawal. Onta ketika musim panas, maka mulutnya dikerubungi lalat. Maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir, menghalau lalat. Orang Arab menyebut syawwalatil ibilu. Syawwal, onta itu sedang menaikkan ekornya ke atas. Berdasarkan tiga penggunaan kata tadi, maka makna Syawal artinya naik ke atas, meningkat. Jadi kalau ada orang selesai Ramadan meningkat semangat menjaga mata, meningkat semangat menjaga telinga, meningkat mengalami peningkatan dalam menjaga diri, layaklah dia menyebut 1 Syawal. Tapi kalau tidak, sebut saja 17 Juni. Karena dia tidak Syawal. Syawal artinya peningkatan. Gimana? Bulan Syawal sudah meningkat. Alhamdulillah Pak Ustaz. Apa yang meningkat? Yang meningkat 3. Iman meningkat, amal meningkat, ilmu meningkat. Kenapa imannya meningkat? Karena dia sedang merasakan kedekatan dengan Allah selama bulan Syawal Ramadan.
Kenapa ilmunya meningkat? Kultum subuh, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, kultum tarawih, kultum tahajud malam. Kenapa amalnya meningkat? Sholat, zakat, puasa, haji, tarawih, iktikaf, banyak amalnya. Maka yang 3 meningkat: iman, ilmu, amal. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya 3 meningkat. Kolesterol, gula darah, 1 yang turun, asam urat, turun ke kaki. 3 mesti ada peningkatan. Oleh sebab itu, ini kita hari yang ke 21. Mau cepat. Hari ke-19 ini, maka 18. Hari ke-18 ini kita memang betul-betul muhasabah diri, karena nanti 20 malam 21 itulah puncaknya, yaitu malam i'tikaf. 19, 20, 21, malam 21 terus. Karena kepala ini kalau tidak dibenturkan dengan i'tikaf, saya mau i'tikaf di masjid mana, mau amal apa, mau dengar kajian siapa, baca Qur'annya berapa juz, itu kalau tidak, maka dia akan bermikirkan yang lain. Hordennya warna apa, bajunya, kuehnya pakai bentuk sirupnya warna-warni, atau masa sama-sama sirup tetangga. Itu semua. Makanya kepala itu harus, itu gunanya bagus kajian ini. Artinya apa? Kita merenungkan lagi. Yang lalu sudah berlalu 17 hari, menangis air mata darah, minta mundur lagi nggak bisa. Lantar ji'al ayyamul lati madat. Yang lalu tidak dapat diulang kembali. Kita hanya bisa mengisi yang ke depan. Anggaplah ini Ramadan terakhir. Ini Ramadan terakhir. Ustaz Felix, anggaplah ini Ramadan terakhir dan ini pertemuan kita yang terakhir. Setelah ini kita akan ketemu ya di tempat lain. Oleh sebab itu kata Nabi, kalau sholat, sholatul muwaddi', seakan-akan sholat terakhir. Ini sholat terakhir, habis ini saya nggak tahu, mungkin mati selain. Maka kan khusyuk sekhusyuk-khusyuk. Makanya banyak orang sholat santai, nggak khusyuk. Kenapa? Nanti kan ada lagi. Begitu juga dengan Ramadan. Kamu kenapa santai Ramadan nih? Tahun depan kan ada lagi Ramadan. Ramadannya ada, kita belum tentu ada. Coba pejamkan mata, bayangkan sahabat-sahabat, teman-teman yang dulu sama dengan kita, masih terbayang senyumnya, masih ingat namanya, masih terbayang teringat, tapi hari ini dia sudah tidak ada. Kita mau datang ke rumahnya, hanya anaknya, hanya keluarganya. Santunan anak yatim, karyawan PT, BUMN, perusahaan anu. Ini kawan-kawan kami yang tahun lalu masih buka bersama loh Pak Ustadz. Hari ini sudah nggak ada. Hari ini kita ngusap kepala anak orang. Tahun depan, bulan depan, bahkan besok pagi kepala anak kita diusap kepalanya, karena kita sudah mendahului mereka. Oleh sebab itu kita anggap ini Ramadan terakhir. Ibadah pertama yang kita uploadkan, kita isikan, maka yang namanya siam. Yang kedua, qiyam. Ini ibadah. Kalau siam, siang. Kalau malam, qiyam. Qiyam diambil dari kata qama. Tempat. Qama artinya tegak. Qama, tegak. Kebalikan dari bahasa Indonesia. Qoma, terlentang. Gimana sih anu? Udah koma. Pakai huruf qaf, qoma, artinya tegak. Tempat tegak berdiri disebut dengan maqam. Makanya orang yang sedang duduk disuruh berdiri iqamat. Iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Belum azan maghrib. Karena orang sensitif mendengar ini. Banyak yang naran air liur. Belum, masih lama. Nah, oleh sebab itu maka disebut tempat tegak berdiri itu maqam. Maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan. Tempat kita kalau udah disebut hati-hati maqam tuh. Maqam artinya tempat tegak berdiri. Maka penggunaan kata maqam untuk kuburan tidak tepat, karena maqam tempat berdiri. Tidak ada orang berdiri di kubur, baring semua. Maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkanmu di tempat berdiri yang terpuji. Bertahajudlah, maka ibadah
Tegaknya disebut dengan qiyam, tegak. Ketika semua orang sedang niam, ada hamba Allah yang qiyam. Niam, tidur. Tidur semuanya. Tapi ada satu hamba yang tegak. Qiyam, berdiri. Nama ibadahnya qiyamul lail. Tegak lail di waktu malam. Tegak di waktu malam. Secara umum namanya qiyam. Tapi di dalam qiyam ini ada lagi sub satu-satu. Yang pertama namanya tarawih. Tarawih diambil dari kata tarwihah. Tarwihah artinya duduk santai. Berhenti sejenak, tarwihah. Berhenti sejenak, tarwihah. Berhenti sejenak, tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Itu beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab ada singular, ada musanna, ada plural. 1 masjid, 2 masjidani, 3 masajid. 1 kitab, 2 kitabani, 3 kutub. Kalau bahasa kita enggak, tinggal ulang aja. 1 masjid, kalau banyak masjid-masjid. 1 buku, kalau banyak buku-buku. Kalau bahasa Arab enggak. Kalau 1 tarwihah. Kalau 2 kali istirahat, tarwihatani. Kalau 3 kali istirahat, tarawih. Kenapa sholat itu disebut dengan sholat pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Tegaknya berapa lama? Nabi baca rakaat pertama 2 juz 4 lembar surat Al-Baqarah. Makanya setelah itu duduknya santai lama. Maka disebut dia dengan sholat tarawih, karena pakai duduk santai. Alhamdulillah saya sudah 17 malam sholat tarawih nggak pakai duduk santai. Loh, kok nggak pakai santai? Rakaat pertama Al-Hakumut Takatsur sama Wal Asri. Itu pun 1 nafas. Nah, zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi baca ayatnya terlalu panjang. Pada zaman Umar bin Khattab diangkatlah seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, kata Abu Bakar, kata Umar, Umar manggil Ubay, Ubay, kamu jadi imam sholat tarawih, jangan panjang-panjang seperti Nabi, umat nggak sanggup tegak lama. Jadi apa saya yang baca? Baca aja 1 juz, tapi rokaatnya tambah jadi 20. Witir 3, 23. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz nambah lagi 36 rakaat, tambah witir 3, 39. Di Son'a, di Hadramaut Tarim ada masjid buat 100 rakaat. Di Maroko, Casablanca, di Rabat, malam 27 tidak pakai hitung, tarawihnya dari Isya sampai subuh. Tapi pasukannya ganti-gantian. Ada pasukan inti, ada pemain naturalisasi, ada pemain cadangan, ada yang masuk 2 rakaat keluar. Imamnya ganti-ganti. Nah, jadi ada yang 8 tambah 3, 11. Ada yang 20 tambah 3, 23. Ada yang 36 tambah 3, 39. Ada yang 100 tambah 3, 103. Ada yang unlimited edition, tanpa batas. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Kalau rakaatnya dikit, ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau tegaknya lama, ruku sujudnya dikit. Kalau tegaknya sebentar, ruku sujudnya banyak. Tinggal pilih aja, kamu mau yang paket mana? Paket tegak lama, saya sakit kaki, payah ruku sujud. Oke, tegak aja lama. Saya tegak pun nggak tahan. Nah, ini payah nih, mau pakai yang mana? Jadi tarawih itu simple saja jurusnya. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Adil. Masyarakat kita, dia kombinasikan antara 2. Rokaatnya dikit, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Ini saya jelaskan supaya kita jangan kelahi. Karena inti dari ibadah itu adalah ngisi malam itu dengan lama, banyak, tegak. Habis tarawih, witir. Witir artinya tunggal. Witir artinya tunggal. Innallaha watir, Allah maha tunggal. Yuhibbul witra, dia suka witir. Makanya 3.
Witir boleh ditambah lagi 5, bisa ditambah lagi 7, bisa ditambah 9, bisa ditambah 11. Habis 11 rakaat witir terbanyak. Habis sholat witir, mau qiyamul lail lagi, nalar boleh. Apa dia? Tahajud. Tahajud. Hurufnya berat semua. Tahajud. Sebagaimana beratnya melawan kantuk tidur malam, begitulah beratnya tahajud. Makanya habis sholat witir pulang tidur. Karena kalau lama-lama tidur, payah bangun malam tahajud. Saya nggak biasa tidur cepat, Pak Ustadz. Gimana biar supaya cepat tidur? Makan antimo. Makan satu, jangan satu papan, seminggu tidur. Makan satu, habis itu tidur. Nanti bangun jam 3. Katanya yang paling bangun malam yang paling bagus itu sepertiga terakhir. Ya, cara ngukur sepertiga terakhir gimana? Lihat maghrib jam berapa? Maghrib jam 6. Oke. Subuh jam berapa? Subuh jam 5. Nah, dari jam 6 ke jam 5. 11 jam. 11 bagi 3. 11 jam bagi 3. Memang kalau lapar susah ngitung. 11 jam bagi 3. Nah, sepertiga yang terakhir itulah dia, sepertiga yang terakhir. 11 jam bagi 3. Jadi kalau gitu bangunnya kira-kira jam berapa? Jam 2 sekian. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan sepertiga terakhir. Nanti kalau ditanya, kapan waktu yang paling afdal? Sepertiga terakhir malam. Kapan itu? Pokoknya jangan tanya-tanya. Cara baginya begitu, kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Jam 2 sekian bangun malam. Jadi kalau selesai tarawih jam 10, 11, 12, 1, 2. Itulah tidur yang paling berkualitas. Jadi kalau ada orang mengatakan tidur itu 8 jam, tidak sama. Buktinya kawan kita yang kerja, sahabat kita yang kerja di waktu malam, dia tidur siang. Nggak cukup. Tidur dia dari mulai habis subuh sampai pada asar. Sholat asar jamak takhir. 10 jam dia tidur, 12 jam tetap badannya lemas. Karena tidur itu bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Tidur yang paling berkualitas habis isya malam, kemudian tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur setengah jam atau 1 jam. Namanya qailulah. Kenapa ada orang yang waktu penutup mukanya dibuka tersenyum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepanasan, hidupkan kipas, hidupkan AC. Kalau kedinginan, pakai jaket. Selalu ada langkah antisipasi. Nah, yang mau kita hadapi ke depan ini apa? Yang akan kita hadapi nanti adalah yang pertama, sakaratul maut. Apa yang perlu kita siapkan untuk sakaratul maut ini? Banyak orang menghadapi pensiun udah siap. Saya Pak Ustadz untuk pensiun ini udah saya siapkan 100 pintu kos-kosan Pak Ustadz. Banyak betul Pak, baru pintunya aja Pak Ustadz. Yakin betul dia malaikat maut itu datang setelah pensiun. Tidak salah, tak ada salahnya orang yang menyiapkan ruko, menyiapkan kos-kosan. Bagus, tidak salah. Itu ikhtiar. Tapi tak banyak yang mempersiapkan untuk sakaratul maut. Siap-siap untuk pensiun, belum tentu jadi. Belum tentu. Bisa jadi sebelum pensiun sudah mati. Tapi mati ini tidak kita siapkan pun pasti mati. Yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Apa yang kita siapkan untuk sakratul maut itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang selalu menyebut Allah kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat waktu dia mau sakaratul maut, waktu ruhnya mau keluar dari jasad, turun dua malaikat. Malaikat yang pertama berbisik, alla takhafu, jangan kau takut. Karena rupanya orang mau mati itu takut. Takut sakaratul maut, takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut neraka, takut. Maka datang malaikat membisikkan, alla takhafu, jangan kau takut. Perasaan yang kedua orang yang sakratul maut itu, wala tahzanu, jangan sedih. Rupanya orang yang mau mati itu perasaannya sedih. Sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini, sedih meninggalkan BPKB, STNK, surat tanah, akte notaris. Sedih. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Waktu itu hatinya kosong. Ketika itu malaikat membisikkan yang ketiga. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati husnul khatimah. Apa syaratnya? Apa syaratnya supaya kita dapat macam yang disebutkan dalam ayat ini? Syaratnya kata Allah, qalu rabbunallah tsumma istaqam. Istiqamah menyebut Allah. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar, bisa la haula wala quwata illa billah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya orang kalau dia ikut tarekat Naqsabandiyah, zikirnya Allah 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Duduk, tegak, berbaring, selalu mengingat Allah. Itu makanya melihat wajah di cermin menyebut Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Masuk masjid menyebut Allah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid menyebut Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk ke WC menyebut Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur menyebut Allah. Bismika Allahumma ahya. Yang dibaca, mau tertidur dia. Jadi kalau mau husnul khatimah, jangan berhenti menyebut Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Macam mana sakitnya mati itu? Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan yang orang sudah mati beribu tahun. Sudah berapa lama kalian mati? Ribuan tahun. Macam mana rasanya mati itu? Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Makanya kita selalu berdoa dalam doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Tulis di YouTube itu sakratul maut titik. Nampak nanti orang yang mati, pembawa acara TV mati, orang sedang pidato mati, yang paling banyak mati orang yang sedang angkat berat.
Rupanya tak tahan jantung itu, mati. Orang sedang jogging, mati. Nah, jadi mati ini kapan saja bisa terjadi. Apakah orang yang mati semalam itu sehari sebelumnya sadar dia mau mati? Tidak. Tiba-tiba aja datang kematian itu. Wajaa, datang dia sakratul mauti bil haq. Dia datang tiba-tiba. Hari ini kita usap kepala anak yatim, besok pagi kepala anak kita diusap orang sebagai anak yatim. Hari ini saya bicara mati, bisa jadi belum selesai tausiah ini saya sudah mati. Maka jangan pernah takut cerita tentang mati, karena kita semua akan mati. Kita sekarang hidup, resiko hidup adalah mati. Takut hidup, takut mati, jangan hidup. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena ketika kita berani menghadapi hidup, berarti kita sudah berani menghadapi mati. Yang kita persiapkan itu adalah mati dengan husnul khatimah, insyaallah. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Telentang kita di masjid ini, maka yang kita tengok adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maka kaligrafi ditulis di dinding. Supaya apa? Supaya mata menengok. Kalau bawa mobil dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Jeddah, di pinggir jalan, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa di pinggir jalan itu ditulis? Supaya kalau mati husnul khatimah. Beda tempat kita, di pinggir jalan yang tulis iklan es krim sama skincare. Makanya matinya bukan menyebut Allah, kredit. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Ada orang koma di masjid di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Koma, belum titik lagi, masih koma, tidak sadar-sadar. Kata dokter, bawa orang ini ke rumah karena sudah tak ada harapan hidup. Ini tinggal menunggu aja lagi. Obat sudah tak ada sampai masanya mati ini nanti. Akhirnya anak istrinya pun dah menyiapkan mau bawa pulang ke rumah. Begitu mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba duduk dia. Dokter pun terkejut, anak bininya pun terkejut. Kok sadar dia lagi? Akhirnya ditanyalah orang ini, Bapak kan koma? Iya. Di dalam koma itu apa yang Bapak rasakan? Aku tak ingat apa-apa. Terus kenapa tiba-tiba sadar? Tiba-tiba datang Ustadz Somad. Apa kata dia? Ditanyanya saya, kapan kau buat tabligh akbar? Akhirnya saya pun terduduk. Pokoknya nanti kita buat tabligh akbar di kampung. Akhirnya dibuatnya lah acara di tepi Danau Maninjau. Nama acaranya Pulang Basamo. Akhirnya saya datangi bapak ini, dia dari Jakarta. Apa betul bapak koma di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo? Betul Pak Ustaz. Terus dalam koma itu apa yang bapak rasakan? Tiba-tiba Ustaz datang bertanya ke saya, kapan tabligh akbar? Itulah saya duduk sadar tuh Pak Ustaz. Lama saya menung. Jangan-jangan aku ini udah wali. Dua gendangnya, kalau tak wali murid, wali kelas. Saya ini orangnya rasional. Saya selalu penasaran, kenapa bisa saya datang ke dalam komanya itu. Lalu saya tanya dia, Bapak kalau pagi apa yang Bapak lakukan? Saya hidupkan handphone, saya dengar tonton YouTube Ustaz. Oh. Kalau Bapak sampai di tempat kerja, apa yang Bapak lakukan? Kalau sedang kosong, saya tonton lagi YouTube Ustaz. Kalau Bapak mau tidur malam, apa yang Bapak lakukan? Sebelum saya tidur, yang terakhir saya tonton adalah YouTube Ustaz. Baru saya paham. Apa yang selalu ditonton,
itulah yang dibawa ke alam bawah sadar, itulah yang datang waktu tidur dan waktu koma, dan itu juga yang datang waktu husnul khatimah, insyaallah. Rasional, masuk akal. Tanyalah sama pakar-pakar psikologi, kenapa bisa itu yang terbawa-bawa. Makanya bapak-bapak pikirkan yang bagus-bagus aja, jangan pikirkan yang waktu SMP SMA dulu. Mau dia mengigau terbawa ke malam, tiba-tiba udah sambal belacan aja di muka. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau yang kita pikirkan itu adalah akhirat, yang kita pikirkan itu adalah nama Allah, maka insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ruh kita keluar dari hembusan. Makanya orang yang mati itu biji matanya terbuka. Semua orang yang mati biji matanya terbuka. Apa yang ditengok waktu mata terbuka? Yang ditengok itu adalah ruh keluar dari mulut dan hidung. Dulu ruh itu masuk ke dalam jasad ini dihembuskan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan ruh. Rahaya ruhu, pergi berhembus. Ruh itu artinya pergi dan datang berhembus. Maka waktu datangnya berembus, perginya pun berembus. Ruh itu berjalan dari mulai ujung kaki sampai ke betis, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, terasa dingin, sejuk di kaki. Kalau ada bapak ibu yang udah merasa agak sejuk di kaki, tak lama lagi itu. Naik dia ke atas, naik dia ke atas, naik dia ke atas, keluar dia dari mulut, biji mata menengok ruh itu keluar. Maka datang orang lain memejamkan mata kita. Bismillah wa ala millati Rasulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menggerakkan tangan ringan, menggerakkan lidah ringan. Yang paling ringan adalah menggerakkan kelopak mata. Ini yang paling ringan. Tapi waktu kita sakratul maut, jangankan menggerakkan tangan, jangankan menggerakkan bibir, menggerakkan kelopak mata pun tak bisa. Terbuka. Bini yang katanya buah hati belayan jiwa pun takut memejamkan biji mata kita. Datang anak ke masjid memanggil tuan imam, Pak Imam, tolonglah datang ke rumah. Ayah kami matanya tak tertutup-tutup dari tadi malam. Baiknya imam, padahal orang ini tak pernah datang ke masjid. Makanya masyarakat sini yang tak pernah datang ke masjidlah kalian. Untuk apa Ustaz sampaikan ini? Bukan orang ini datang, kirimkan video ini ke dia. Jangan sampai nanti akhirnya tuan imam yang datang ke rumah dia hanya untuk menutupkan kelopak matanya, dan akhirnya jenazahnya dibawa juga ke masjid. Seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang kedua inna lillah. Mudah-mudahan kita istiqomah menghidupkan masjid ini insyaallah. Lalu kemudian setelah ditutupkan, kita pun ruh keluar dari jasad. Lalu kemudian kemana pergi ruh itu? Ruh itu dibawa oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ruh dibawa di atas kain kafan dari cahaya. Lalu kemudian mengetuk pintu langit. Lalu kemudian malaikat yang menjaga pintu langit menengok ruh. Apa kata malaikat penjaga pintu langit? Inilah orang yang amalnya kami tengok 2 kali sehari. Habis subuh, malaikat yang menjaga di waktu malam datang membawa amal dia. Habis maghrib, malaikat yang menjaga di waktu siang datang membawa amal dia. Amalnya kami tengok 2 kali sehari, tapi orangnya baru ini kami jumpa. Itulah makna orang yang dirindukan oleh para malaikat. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, viral, tapi malaikat di langit tak pernah kenal dengan dia. Tapi berapa banyak orang yang di dunia tak viral, tak dikenal orang,
tak punya akun Facebook, Twitter, WhatsApp, tapi malaikat-malaikat penjaga pintu langit sudah lama merindukan dia, karena malaikat selalu membawa amal-amal dia. Mudah-mudahan amal-amal kita termasuk yang selalu lalu lalang di lalu lintas langit, dan orangnya masih di bumi, masyhur di bumi, masyhur juga di langit. Tak perlu masyhur di bumi, yang penting masyhur di antara malaikat penjaga pintu langit, insyaallah. Amin ya rabbal. Ini malaikat yang ikut sholat subuh bersama kita ini, habis itu dia bawa amal kita, lalu malaikat penjaga pintu langit menengok. Oh, amal si fulan tahajud tadi malam, amal si fulan sholat sunat hajat tadi malam, amal si fulan berzikir tadi malam, amal si fulan sholat subuh berjamaah. Amalnya ditengok malaikat tiap hari, tapi orangnya masih berjalan di atas muka bumi, sampai akhirnya kita pun mati, lalu ruh itu dibawa oleh para malaikat. Kenapa ada orang yang waktu penutup mukanya dibuka tersenyum? Kata Ustaz Somad, mati itu sakit. Kenapa ada orang yang mati tersenyum? Karena sebelum dia mati, malaikat mengepakkan sayapnya, lalu di sayap itu dia sudah menengok tempatnya di surga. Begitu nampaknya tempatnya di surga, tersenyum dia. Saat dia tersenyum itulah malaikat mencabut nyawanya. Maka ada yang mengalahkan sakit. Yang mengalahkan sakit adalah menengok tempat di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menengok tempat kita sebelum kita mati. Ustaz Somad sudah pernah menengok tempat Ustaz di surga. Saya jangankan menengok tempat di surga, menengok tempat parkir mobil pagi ini pun tak tahu saya. Karena menengok tempat di surga itu nanti ketika kita mau sakratul maut. Masa iya Pak Ustadz, sakitnya mati bisa dikalahkan? Itu logikanya begini, rasionalnya begini. Ibu habis melahirkan anak, sobek dagingnya, mohon maaf, sakit. Tak usah saya ceritakan sakitnya. Nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu, alah macam pernah aja Ustadz itu. Ibu sedang terbujur sekarang di rumah sakit, baru saja disobek dokter kulitnya, koyak mengeluarkan bayi. Tak lama kemudian datang bidan membawakan bayi, lalu ibu pun menggendong anak itu. Ibu senyum atau tidak? Senyum. Yang saya tanya, sakit atau tak sakit? Inilah hebatnya ibu yang saya tanya, bisa pula bapak itu merasakan sakit. Kan memang cinta sejati lah orang. Ibu itu baru saja melahirkan anak, nyawa taruhannya, koyak dagingnya, tapi menengok anak tersenyum dia. Begitulah mati itu. Sakit, tapi sakitnya kalah. Kenapa? Karena menengok tempat di surga, ditunjukkan Allah. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah itu irqul jabin. Irqul jabin, berkeringat jabin di atas kening atasnya. Kenapa? Kenapa orang yang mati husnul khatimah itu berkeringat di atas jabin ini? Karena malu. Biasanya orang kalau malu kan merah wajahnya karena tersipu malu. Maka orang yang meninggal menengok tempatnya di surga, malu dia. Karena amalnya tak seberapa. Aku amalku rasanya tak seberapa. Kenapa besar kali balasan yang kau kasih ya Allah? Maka salah satu tandanya adalah irqul jabin, keluar macam keringat kecil di atas. Tapi jangan pula gara-gara ini biar supaya suami ibu disangka husnul khatimah, begitu mati langsung semprotkan air ke keningnya. Itu tak usah dibuat-buat. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sampaikan ini menurut hadis-hadis yang sahih, supaya kita bersiap-siap. Maka jangan lupa berzikir. Zikir ini banyak kali Pak Ustadz. Kata guru saya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, dia keturunan dari Syekh Muhammad Tayyib. Syekh Muhammad Tayyib ini murid langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman dari Madinah. Kata dia, Abdul Somad,
Kalau kau payah memilih-milih zikir yang banyak, kau amalkan aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua solawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar itu membersihkan cawannya. Ini cawan kotor, kalau dituang air zam-zam ikut jadi kotor. Bersihkan dulu, membersihkan cawannya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bisa 100 bagus, bisa 200 bagus, bisa 1000 bagus. Setelah istighfar, baru kemudian wangikan dia, harum semerbak. Mewangikannya itu sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah dia wangi, barulah kau tuangkan air. Airnya itu adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini masalah zikir ini, jangan karena mau ngejar cepat lalu bunyinya tak jelas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada orang beristighfar pakai lagu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bagus, tak salah. Ada orang istighfar pakai suara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bagus. Saya Pak Ustadz lebih khusyuk kalau dalam hati. Bagus. Masalah berzikir ini, zikir kuat bagus. Jangan gara-gara zikir kuat sama zikir pelan berkelahi di masjid. Berkelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan di masjid, sampai cerita itu keluar masjid. Apa kata orang luar masjid? Untung kita tak ke masjid. Coba kalau kita ke masjid berkelahi kan? Bagus kita di luar masjid nih lagi. Nah, jadi yang berzikir kuat silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus, tak salah. Yang berzikir pelan bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kawan pelan, kita mau kuat, kita paksakan dia, kita ke telinga dia. La ilaha illallah. Apa mau kau kata dia? Kelahi kita dalam masjid. Saya Pak Ustaz terganggu kali saya sama zikir orang ini. Saya kalau udah dengar orang yang berzikir kuat terganggu saya Pak Ustaz. Berarti ada setan dalam diri kau. Orang yang terganggu dengan zikir berarti ada setan. Zikir tidak pernah mengganggu kita. Sebagaimana kita mendengar suara bacaan Al-Quran. Kalau ada orang terganggu mendengar bacaan Al-Quran, itulah makna ruqyah. Di ruqyah dia biar keluar hantu setan dari dalam diri. Habis sakratul maut selesai, lalu kemudian kita pun masuk ke liang lahat. Tapi tadi ruhnya udah diangkat ke langit Pak Ustaz. Waktu jasad masuk ke liang kubur, maka ruh turun balik, dimasukkan Allah ke alam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Iya kalau jasadnya masuk kubur. Kalau matinya diterkam singa, kalau matinya di sungai Amazon, dimakan ikan piranha 1000 ekor, kemana pergi ruhnya? Kalau matinya tabrakan beruntun hancur macam daging kena blender, kemana pergi ruhnya? Maka nama alamnya adalah alam barzakh. Dia tidak disebut dengan dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut dengan akhirat karena dunia masih ada. Pemisah antara dunia dengan akhirat namanya alam barzakh. Tengok dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ruh yang sudah diangkat ke langit diperkenalkan ke malaikat, diturunkan balik masuk ke dalam jasad untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Setelah itu ruh dalam genggaman kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruh menantikan amal yang mengalir. Apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan yang pertama,
ilman 'allamahu wa nasyara. Ketika di alam barzah disebut alam kubur, yang kebetulan ada kuburnya. Kalau kebetulan tak ada kuburnya, alam barzah, mati hanyut, mati tabrakan, mati hilang, maka alamnya alam barzah. Selama di alam barzah itu, apa yang mengalir? Yang pertama mengalir adalah ilman 'allamahu wa nasyara. Ustadz Marsofwan ceramah, ada program subuh. Apa subuh apa namanya Ustaz? Pejuang Subuh Nongsa. Dilanjutkan oleh anak-anak pejuang subuh Nongsa. Mengalirlah pahalanya ke beliau. Bang Hardi Hud, dosen sampai ke Indragiri Hilir, dosen sampai ke Sungai Guntung, mengajar ke sana kemari, mengalirlah pahalanya. Ustadz, tapi kami ini tak ustadz, kami ini bukan buya, kami ini bukan profesor Pak Ustadz. Ilmu apa yang mengalir? Bapak jangan lupa ajarkan Al-Fatihah ke anak, ibu ajarkan Al-Fatihah ke anak. Saya hatam alif-alif, hatam Quran, guru pertama saya emak saya. Jadi sampai hari ini kalau saya ngajar di mana-mana, itu pahalanya mengalir ke almarhumah emak, ke almarhum ayah saya. Maka ibu kalau tak sempat, bapak kalau tak sempat, ajarkan Al-Fatihah ke anak, supaya anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, dia baca Al-Fatihah, mengalir ke kita semuanya. Saya Pak Ustadz sempat juga mengajarkan beberapa ilmu Pak Ustadz. Ilmu apa yang bapak ajarkan? Ilmu santet. Minta ampunlah kepada Allah, mudah-mudahan lupa murid-murid itu, tak diamalkannya lagi, taubat dia. Itu maka sebelum mengajar tuh, ajarkan yang baik-baik. Saya berharap ceramah ke sana kemari, mudah-mudahan ini diamalkan jamaah, mengalir ke alam barzah saya insyaallah. Amin. Walaupun amal yang sikit aja, amal sikit yang diamalkannya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mengalir. Yang pertama mengalir ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang kedua, waladan salihan tarakahu, anak soleh yang ditinggalkan. Bangun anak soleh itu malam, tahajud dia, berdoa dia, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir pahalanya. Sekarang saya ceramah ini di Batam. Almarhumah emak saya, almarhum ayah saya menengok amal saya secara live. Mana dalilnya? Dalilnya Quran. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang menengok amal kamu itu ada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah Nabi Muhammad menengok amal kita, yang ketiga wal mu'minun, orang beriman. Apa kata tafsir Ibnu Katsir? Maksud orang beriman, ayah, ibu, atuk, nenek menengok amal anak cucunya. Maka moyang saya sedang menengok amal saya, macam jamaah yang nonton streaming live sekarang. Begitulah mereka menonton di alam barzah. Oh, senangnya aku, cucuku dari anak si fulan rupanya sedang menyampaikan tausiah di Batam. Mudah-mudahan kita pun menengok amal yang baik dari anak cucu kita insyaallah. Makanya selalu doanya, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apalagi yang mengalir? Yang mengalir yang ketiga adalah mushafan warasahu, mewakafkan Al-Quran. Wakafkan Al-Quran. Kalau ditengoklah masjid apa nama masjid kita ini? Masjid Baitul Amal. Itu wakaf Qurannya, Masya Allah. Kalau ditengok dari susunannya nampaknya Qurannya tak pernah dibaca ini. Janganlah begitu Pak Ustadz. Ini Quran ini disusun rapi ini karena mau pengajian subuh ini.
Kalau tidak ada pengajian tunggang langgang lintang pukang juga Quran ini. Itu yang mewakafkan Quran ini meninggal orangnya. Kenapa ada tradisi wakaf surat Yasin tempat kita? Karena orang dulu susah, tak ada duit, maka tak bisa dia mewakafkan Quran, diwakafkannya surat Yasin. Tapi yang paling bagus Quran. Waktu almarhumah mak saya meninggal, saya teleponlah penerbit Syamil di Bandung. Assalamualaikum penerbit Syamil. Waalaikumsalam. Mak saya meninggal, saya mau mewakafkan Quran. Berapa Pak Ustadz? 1000 eksemplar berapa ya? Kalau untuk Somad, Ustadz Somad gratis kata dia. Kalau gratis 2000 lah saya bilang. Kalau 2000 bayar Pak Ustadz. Kalau bayar saya minta 5000. Saya minta 5000, habis itu saya kirim ke masjid-masjid, ke pesantren. 5000 kita kirim, mustahil ke 5000-nya itu tak dibaca orang. Makanya kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, keluar Masjidil Haram, di pintu masuk Zamzam Tower itu ada orang jual Quran. Haji, wakaf haji, wakaf haji, wakaf. Apa maksudnya itu? Mewakafkan Al-Quran. Tapi kata ulama, bukan cuma wakaf Quran, wakaf kitab fikih, wakaf kitab agama, wakaf kitab Riyadhus Shalihin, wakaf kitab, itu juga sampai kepada Allah, sampai disampaikan Allah kepada kita. Maka baca Quran ini supaya mengalir kepada orang yang mewakafkannya, insyaallah. Yang keempat, apalagi yang mengalir? Masjidan banahu, membangun masjid. Siapa yang mewakafkan tanah ini, yang mewakafkan masjid ini? Tak bisa saya membangun masjid utuh, satu masjid Pak Ustaz. Tak bisa membangun satu utuh masjid, isi aja kantong-kantong tuh. Itu yang mengisi kantong tuh, itu mengalir. Yang tak mengisi, innalillah lah kalian. Duit yang disimpan di bank, ditabung 3 miliar, mati kita, Bapak. Kalau duit kita 3 miliar, mati kita, itu mereka udah siap untuk memakai. Yang mendapat warisan siapa? Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Habis. Mereka menunggu kita cuma 4 bulan 10 hari. Habis 4 bulan 10 hari, dia pun dipinang oleh Bronis, berondong manis. Tapi duit yang dimasukkan ke kresek, ke kotak, inilah yang akan mengalir. Mohon maaf jangan tersinggung dengan cakap saya tadi. Maksud saya yang memasukkan duit secara cash. Tapi jamaah masjid Baitul Amal ini banyak juga tidak langsung masuk duit karena mereka pakai transfer banking. Jadi dia langsung tit. Habis terkirim baru dia menangis. Bang ditanya, kok menangis kenapa? Teringat ceramah Ustaz Somad tadi? Tidak, salah ketik aku tadi. Rencanaku mau ngetik nolnya 5, rupanya terketik 6 pula. Kalau 5 kan 100.000, terketik 6 1.000.000. Padahal kalau mati tabungan ada 100 juta, yang terkirim 1 juta, mati yang dibawa yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang menolong. Itu kalau terketik 1 juta. Kalau termasukkan 2.000, sedang parkir aja sekarang udah 3.000, kencing 5.000. Apa yang kita siapkan untuk alam barzakh? Apalagi yang mengalir yang kelima? Yang kelima, baitan libnis sabil banahu, membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Kalau zaman dulu ibnu sabil ini musafir yang putus belanja. Kalau zaman sekarang ada anak-anak dari pulau mau kuliah ke Batam, tapi untuk uang kos mahal. Cari tanah kosong, bangunkan kos gratis untuk anak berprestasi. Itu sampai hari kiamat itu mengalir. Buatkan rumah, buatkan pondok pesantren, buatkan rumah Quran, buatkan asrama, buatkan kelas, mengalir sampai hari kiamat. Yang keenam, nahran ajrahu, mengalirkan air. Buatkan sumur bor, pergi ke pesantren, buat sumur bor. Berapa santri di sini Pak Kiai?
santri ada 1000 orang Pak, WC-nya berapa? 3. Buatkan WC, buatkan sumur bor, mandi anak-anak di situ, berwuduk dia, minum dia, mencuci dia, mengalir pahalanya. Saya waktu kecil dibawa emak saya ke sawah. Di tepi sawah itu ada sumur. Kata emak saya, ini sumur wakaf atuk kau dulu. Anak kecil, anak SD, saya tak paham. Apalah atuk nih bawa wakaf sumur. Sekarang baru saya paham setelah membaca hadisnya. Rupanya orang tua-tua dulu tahu hadis ini mewakafkan sumur. Di tempat kita sekarang tak usah lagi wakaf sumur karena air sudah banyak-banyak. Bukan lagi kota bertuah, kota berkuah. Saking banjir bandang. Maka cari yang kira-kira diperlukan umat, maka itu diwakafkan. Tong air besar, mesin air besar, filter saringan air, nah itu juga termasuk dalam golongan amal yang ke-6. Amal yang ke-7 mengalir. Apa amal ke-7 mengalir? Shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu ba'da mautihi. Sedekah yang dia keluarkan waktu masih sehat. Kenapa sehat? Karena kalau udah sakit orang memang udah ingat mati. Semualah ambillah ya Allah. Tapi kalau waktu sehat, bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut. Tapi kalau masih sehat, orang pelit. Waktu masih sehat itu dia berikan, dia kasihkan, maka itulah yang akan menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang tahun 1445. 1446. Berarti Imam Syafi'i di alam barzah sudah 1200 tahun lebih. 1240 sekian tahun lebih. Sedangkan umur Imam Syafi'i di dunia cuman 54 tahun. Lahir di Gaza, Palestina 150, meninggal di Mesir tahun 204. Di dunia cuman 54 tahun, di alam barzah 1200 tahun. Imam Al-Ghazali meninggal 505. Sekarang udah 1446. Berarti di alam barzah sudah hampir 1000 tahun. Maka kita ini lebih lama di dunia atau di alam barzah? Lebih lama di alam barzah. Apa yang sudah kita siapkan? Alhamdulillah. Bagi bapak ibu yang sudah menyiapkan 7 amal tadi, alhamdulillah. Saya alhamdulillah Pak Ustaz 7-7-nya udah siap. Alhamdulillah. Saya Pak Ustaz baru 5 Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya Pak Ustaz 1 pun belum. Innalillah. Saya cuma bisa lewat ceramah. Tapi kalau Bang Hardi Hud jadi wakil wali kota dengan Cak Nur, itu ke-7 ini bisa dilaksanakan insya Allah. Amin. Yang pertama, apa tadi yang pertama ya? Yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Programnya sekolah mudah. Bisa. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru ngaji honorer. Coba angkat Honda. Kenapa tak Yamaha Pak Ustaz? Honda itu maksudnya honor daerah. Yang selama ini honornya 300.000, gajiannya 6 bulan sekali, dipotong sunat masal. Kenapa tidak dikasihkan dia pakai APBD? Bisa. Bisa apa tak bisa? Bisa. Saya ketemu dengan Bupati Morowali, Sulawesi Tengah. Bupati Morowali selama jadi bupati mengirim anak Morowali 70 orang ke Yaman, Tarim Hadramaut. Bisa. Pas makan dengan bupati saya tanya, betul Pak Bupati mengirim 70 anak ke Yaman? Betul Pak Ustaz. Bapak tanggung semua. Ongkosnya, asramanya, kuliahnya, makannya, bersih semua ditanggung APBD. Dari mana duitnya Pak? Dari APBD dan dari Basnas. Bisa Pak Ustaz. Apa Bapak nggak takut ditangkap KPK? Saya sudah dipanggil Pak Ustaz. Pas dipanggil ditanya, kenapa banyak uang? Pendidikan adalah tanggung jawab negara. Nggak ditangkap Bapak? Sampai sekarang belum Pak Ustaz.
Ini masalah keberanian aja. Untuk apa punya kekuasaan kalau tidak dipakai untuk amal jariah? Ilman allamahu wa nasyarahu, bisa. Mushafan warasahu, mewakafkan mushaf, sangat bisa. Seluruh masjid dan musalla mendapatkan subsidi buku-buku fikih, akidah, akhlak, Quran, tafsir, bisa pakai tanda tangan. Nah, bisa. Kalau saya ceramah, berapa masjid lah yang bisa saya isi? Tapi kalau tim UAS ini kita dudukkan, maka insya Allah amal jariah ini kita pun juga akan mendapatkannya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bicara politik, di masjid hanya membahas tentang masalah zikir saja, sholat saja, habislah umat kita diambil orang. Umatnya umat kita, tapi suaranya diambil orang. Sama macam susu sapi. Kata orang susu kambing, padahal susu sapi. Sapi punya nama, sapi punya susu, kambing punya nama. Saya tidak mau begitu. Jamaah di mana-mana saya arahkan. Masalah dia mau dengar tidak dengar, yang penting saya sudah sampaikan. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada tim Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Allahu Akbar. Jadi yang kita bahas subuh ini, tadi saya mulai jam 5, sekarang pas jam 6. Selama 1 jam ini yang saya sampaikan adalah baru 2. Persiapan sakratul maut, dan setelah itu adalah apa yang kita siapkan di alam barzakh. Habis alam barzakh, kiamat, apalagi yang kita siapkan? Nanti kita lanjutkan setelah pelantikan Bang Hardi, insyaallah. Cak Nur dan Bang Hardi. Di akhir majelis, mari. Maghrib jam berapa di Batam? Jam 5.55. Jadi jam 5.55 sudah boleh sholat sunat isyraq. Kalau tak tahu jam berapa matahari terbit, untuk daerah Sumatera tidak sama dengan daerah lain. Untuk daerah kita di bagian Sumatera Utara, di Aceh, di Riau, Kepulauan Riau, itu tengok waktu maghrib. Jadi kalau di Pekanbaru maghribnya jam 6:05, jam 6:05 sudah bisa sholat sunat isyraq. Kita jam 5.55 sudah bisa. Sekarang jam 6, maka kita sholat sunat isyraq. Di akhir majelis mari kita berdoa. Tolong sampai tanggal 27 ini doa tawassul. Cara berdoanya, ya Allah, berkat surat Al-Fatihah ini dudukkanlah sahabat Ustadz Abdul Somad, Bang Hardi Hud, Cak Nur dan Bang Hardi Hud menjadi pemimpin kami. Insya Allah dia adil dan amanah. Al-hazihin niyah. Al-Fatihah. Salasun muhlikatun, 3 yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama yang membinasakan kita ini adalah syuhun muta'un, sifat syuh yang selalu ditaati, diikuti. Syuh ini selalu diterjemahkan dengan pelit. Pelit ini dalam bahasa Arabnya 2. Satu bakhil, satu syuh. Beda bakhil sama syuh begini. Bahasa Indonesianya diterjemahkan bakhil pun pelit, syuh pun pelit. Tapi sebetulnya beda. Bedanya begini. Misalnya kita pulang dari masjid ini, jalan ke tempat lontong sayur. Misal ini, misal. Kita pun makan. Pas giliran membayar, saya keluarkanlah duit. Berapa harga lontong sayur di Air Joman? 10.000. Sebetulnya 10, tapi kan udah lama kenal 6.000 lah. Nah, kan? Saya keluarkanlah duit 6.000. Saya bilang, Bu, berapa Bu? Kata ibu, itu semuanya 60 Pak, karena kalian 10 orang. Saya keluarkan 6.000. Saya bayar yang punya saya aja. Tak mau duit saya itu meleleh ke orang lain. Itu namanya bakhil. Apa namanya? Bakhil. Kalau duit itu hanya untuk dia saja, itu namanya orang ini bakhil. Kalau syuh tadi, pas giliran membayar, dibilangnya ke kawannya, sakit pula perut gue. Duit dia jangankan ke orang lain, ke perut dia sendiri pun tak mau dia. Duit dia disimpannya untuk beli sawit.
duitnya tak mau meleleh sama sekali. Itu namanya syuh. Jadi antara bakhil dengan syuh mana yang lebih parah? Syuh. Makanya dalam Quran dikatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit syuh, faulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun, itulah orang beruntung. Subuh ini insya Allah kita selamat dari penyakit syuh. Amin. Kalau mau ngetes nanti balik dari sini, pergilah ke tempat lontong sayur. Biar nampak mana yang bakhil, mana yang syuh. Biasanya orang kalau dapat meteran, dapatnya meteran, itu dipakainya untuk mengukur orang apa untuk mengukur dirinya? Mengukur orang lain. Begitu orang kalau udah pengajian, dipakainya untuk mengukur orang lain. Habis itu nanti makan, ini kawanku ini udah bakhil nih nampaknya. Kawan ini syuh. Kalau kita tidak, kita kalau dapat ilmu itu untuk mengukur diri kita tidak bakhil, kita tidak syuh. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dermawan, insya Allah. Amin. Makanya ada orang dikasihnya nama anaknya, siapa nama anak kau tuh? Dermawan. Kenapa? Suka mencari derma. Dermawan itu bukan itu maksudnya. Dermawan itu dia suka berbagi kepada orang lain karena sudah selamat dari penyakit syuh. Yang membinasakan yang pertama manusia ini adalah syuhun muta, sifat bakhil, pelit, kikir, medit, kedekut, apa lagi? Polit, pedangki. Yang dipeturutkan manusia ini makin tua makin pelit atau makin dermawan? Mengaku orangnya. Manusia ini kata orang, ibu kenapa tak bersedekah, Bu? Nantilah Pak Ustadz, anakku masih sekolah. Nanti kalau udah tamat anak ini sekolah, insya Allah begitu tamat anak sekolah makin pelit. Kenapa? Anak kuliah pula, biaya makin mahal. Semester belum dibayar. Mau uang ujian, mau uang wisuda lagi. Sidang terbuka 10 juta, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Nantilah Pak Ustadz, kalau udah wisuda anakku ini, insya Allah aku mau menyumbang. Begitu anak wisuda tak juga. Kenapa? Anak mau kerja pula, menyiapkan duit sogoknya lagi. Betul tidak? Betul. Betul semua kata orang. Begitu anak udah kerja, nanti kalau anakku ini udah kerja, insya Allah aku mau menyumbang Pak Ustaz. Begitu anak udah kerja tak juga. Kenapa? Biaya nikah lagi. Tahu dah berapa sewa gedung? Bukan cukup sekarang pakai layar tancap. Nantilah Ustaz kalau anak ini udah nikah, insya Allah. Begitu udah anak udah nikah, pelit juga. Kenapa? Mengandung pula cucu mau lahir, takut operasi sesar. Menantu tadi asik tidur siang. Jadi kalau dipeturutkanlah bakhil ini sampai mati kita tidak akan pernah bersedekah. Ini kita ini sekarang di daerah mana ini? Erjoman. Saya tak tahu. Berangkat dari COT, pejam mata saya tiba-tiba sampai pokok karet. Pejam sekali lagi nampak sawit. Pejam sekali lagi nampak masjid. Orang daerah Erjoman ini, daerah lingkungan masjid kita ini, orangnya sudah selamat semua dari penyakit bakhil. Dari mana Ustaz tahu? Masjidnya bagus. Ini menunjukkan orangnya mewakafkan tanah. Ke belakang saya tadi wudhu, tempat wudhunya bagus, toilet, kerannya banyak, tengok. Entah hidup atau tidak, wallahu a'lam. Hidup. Tak ada lagi tanah tempat parkirnya, keramik turun sampai ke bawah. Udah itu pula lantai teruslah sampai halaman sana, berpagar pula cantik. Mudah-mudahan yang membangun masjid ini kalau dia meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Amin. Kalau dia masih hidup diberkahi Allah rezekinya. Amin. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alakum tahuran. Begitu cara mendoakan orang yang berwakaf bersedekah. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Kalau hafal. Kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mana tahu nanti ada orang minta doa kan? Bu, ibu kan orangnya pengajian, ya tolong doakan Bu sedekah kami ini. Kalau ditanya apa doa ibu, so kau tanya, itu antara aku sama Allah aja lah. Nah, macam mana cara mengobati penyakit bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin pedangki, bin
Polit tadi. Cara mengobatinya adalah pergi ke rumah sakit menengok orang sakit, sakit jantung, darah tinggi, diabetes, kanker. Ada guna duit di situ? Ada. Guna duit untuk Pak Dokter semuanya. Duit bisa banyak, dokter bisa dibayar, rumah sakit bisa dibeli kalau orang kaya. Tapi ada satu yang tak bisa dibeli. Apa dia? Kesehatan. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita nih yang sakit, diangkat Allah penyakit. Amin. Yang udah sehat-sehat nih mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Kalau mau menengok tak ada harganya duit, pergilah ke liang lahat di kuburan. Bisa dipakai untuk menyogok mungkar nakir, bisa disogok untuk menyogok malaikat maut. Malaikat maut, tambahlah umurku, ku kasih 3 miliar. Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mati. Mimda tema taya bawati modar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang disebut dengan bakhil, pelit, syuh yang diperturutkan tadi. Kalau diperturutkan bakhil ini memang orang tidak akan pernah mau berzakat. Siapa yang penghasilannya 1 tahun 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%. 85 gram emas itu berapa tuh Pak Ustadz? 1 gram emas 1 juta. Sebetulnya udah naik 1.200.000, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Kepala banyak kali. 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Siapa di antara bapak ibu ini yang penghasilannya 85 juta di total setahun, maka keluar zakatnya 2,5%. Kalau ditengok dari gayanya, orang ini penghasilannya seminim-minimnya 100 juta ini. Amin. Dari bunyi mengaminkannya aja pun tak yakin. Amin. Amin Pak Ustaz. Orang yang takut nyebut amin itu 2 kemungkinan. Pertama, karena takut ragu. Yang kedua, takut dicatat Bawaslu. Saya pun hati-hati juga ceramahan sekarang, udah diawasi Bawaslu, tak boleh. Ustaz jangan sebut partai, tak ada aku sebut partai. Ustaz jangan sebut nomor, tak ada aku sebut nomor. Ustaz jangan sebut capres, tak ada aku sebut. Ustaz tak boleh sebut nama, tak ada sebut. Cuman ku bilang yang tidur di rumahku kemarin, itu pun kena tegur juga. Tak boleh sebut calon presiden yang tidur di rumah. Tahu yang tidur di rumahku kemarin? Tahu. Tak boleh sebut itu. Jangan sebut lagi. Kalau disebut tak boleh bersuara. Payah kali ceramah sekarang. Lama-lama nanti keluar peraturan ceramah mesti pakai isyarat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan zakat 2,5%. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, berapakah zakat dari 100 juta? 2,5 juta. Jadi kalau ada tabungan Bapak Ibu setahun 2023 kemarin dapatlah 1 miliar. Amin. Berapalah zakatnya? 2.500.000 kalau 100 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Ada orang dibayarnya lah zakatnya 100 juta. Ustadz, saya bayar zakat saya 100 juta. Kalau 100 juta zakat dia, berarti pendapatannya tahun itu, memang kalau belum sarapan nih Pak yang ngitung-ngitung memang. Kalau tuan pergi ke Medan, hati-hati digigit belatung. Kalau awak belum sarapan, memang payah menghitung-hitung. Kalau ada orang membayar zakat 100 juta, itu berarti duitnya 4 miliar. Bapak berapa bayar zakatnya Pak? Aku bayar zakat 100 juta Pak Ustadz. Oh, berarti duit Bapak 4 miliar. Enggak, duitku cuma 400 juta. Loh,
Kenapa duit Bapak 400 juta Bapak keluarkan 100 juta? Bapak keluarkan 100, berarti Bapak salah hitung. Saya tak salah hitung Pak Ustaz. Kenapa Bapak keluarkan 100? Aku mau memancing rezekiku. Ada jenis manusia macam, cuman manusia yang macam gini tak banyak. Udah hampir-hampir punah lah. Perlu dibudidayakan. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Banyaklah saya jumpa manusia yang unik-unik macam ini, tapi tak banyak kali. Cara dia untuk menjolok rezeki itu adalah dibanyakkannya zakatnya, biar supaya diturunkan Allah. Dan memang manjur rupanya. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Ini banyak orang ini berhitung-hitung sama Allah. Kau kalau berhitung-hitung sama Allah, nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Dikasihnya napas setengah, baru tahu, tak sampai ke ujung. Bayar pajak lagi, Ustaz. Belum bayar pajak lagi. Bayar pajak bukan main takutnya sama petugas pajak. Kalau bayar zakat tak ada takut sama sekali. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama, syuhud muta'. Yang kedua, hawa muttaba', memperturutkan hawa nafsu. Semua hawa nafsu kalau diperturutkan binasa. Makan, dalam Islam boleh makan? Boleh. Tapi ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Jangan semua yang kaki 4 dimakan. Jangan semua yang merayap pun dimakan, kereta api pun dimakan. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak, ada yang halal, ada yang haram. Nah, Ustaz, kalau memang Allah itu maha baik, kenapa diciptakannya anjing? Kenapa diciptakannya babi? Itu untuk menguji kita ikut Allah atau tidak. Kalau memang Allah itu baik, kenapa diciptakannya setan? Allah menguji kita, apakah kita ini memperturutkan hawa nafsu atau tidak. Masalah makan, kulu, makanlah min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Minumlah yang baik. Boleh minum tua? Tak boleh. Boleh minum aren? Boleh. Kenapa? Ini memilah dan memilih. Nikah, silakanlah nikah. Yang dinikahi yang baik-baik saja. At-thayyibuna lit-thayyibat, memperturutkan hawa nafsu. Itulah mengapa kita disuruh mengenal hawa nafsu. Macam mana cara mengenal hawa nafsu? Disuruh berpuasa besok hari Senin. Siapa yang puasa besok hari Senin, mengqadha puasanya yang tinggal kemarin Ramadan. Sekarang sudah masuk bulan Rajab. Ramadan kemarin belum diganti, ini sudah mau masuk Ramadan lagi, Rajab Syaban. Gantinya hari Senin, dapat 3. Qadha dapat, puasa Senin dapat, puasa Rajab dapat. Tapi niatnya cuma satu saja, niatnya puasa qadha. Ibu-ibu yang tinggal kemarin 7 hari qadha. Selalu saya Ustaz Somad nih kalau ceramah yang diingatkannya puasa ibu-ibu aja. Ibu memang tinggal 7, rupanya lakinya 17 hari tinggal. Faman kana minkum maridan, siapa yang kemarin sakit, au ala safarin, musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Itulah yang kemarin musafir. Ustaz kemarin ada musafir? Ada. Berapa jarak musafirnya? Jarak qasar sholat 89 km. Dari Air Joman ke Medan itu 180 km. Kalau tak percaya hitung sendiri. Bisa qasar? Bisa, lewat 89 km. Asal bisa qasar, boleh tak puasa. Sampai di kereta api, makannya sate, dimakannya kerang, dimakannya udang. Datang orang, kau Islam, kenapa kau tak puasa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ada bapak-bapak badannya tegap berotot, kumis melintang, berbisik bertanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya tak puasa? Kenapa bapak tak puasa? Badan bapak sehat. Buah pinggangku udah dicabut dokter 1. Tak bisa aku tak puasa Pak Ustaz. Tak boleh kerja berat, tak boleh tak masuk energi ke badan, aku mesti puasa. Maka kalau bapak tak bisa puasa, diganti di hari yang lain.
tapi di hari yang lain saya tak bisa puasa Pak Ustaz. Ramadan tak bisa, Syawal tak bisa, Zulqa'dah tak bisa, sampai mati tak bisa. Maka dibayarkan fidyah. Apa pula fitrah? Dibayarkan fidyah. Satu hari porsi makan 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lontong pagi 10, makan siang 15, makan malam 15, 10, 40. Jangan hitung-hitung sama Allah, hitung juga lah cendolnya, cuci mulutnya, buahnya, paketkan 50. Berarti yang tak bisa puasa sebulan berarti 50, 500, 1,5 juta. Hawa muttaba. Tapi kalau orang mampu turunkan hawa nafsu, disuruh kita puasa untuk mengenal hawa nafsu. Jam 2 siang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau diplomat, mau pejabat, kalau udah jam siang mukanya pucat, lapar, haus, mau mengamuk aja bawaannya. Betul? Menengok air sungai ular di Medan, mau menengok sungai Delhi, mau menengok sungai, ditengok air sungai Danau Toba, rasanya mau diminum semua, tak hilang haus. Tapi begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2-3 teguk kurma 2 biji, hilang hawa nafsu. Itulah hawa nafsu itu. Hawa nafsu ini semua rasanya. Anak-anak muda nih kalau sebelum nikah ini, semua playboy cap tupai. Semua anak gadis orang mau dinikahinya. Tapi begitu sudah nikah, punya anak, pas ditanya, "Cemana?" "Cukuplah Pak Ustaz, satunya dia pun udah mau mati kali puasa." Begitulah hawa nafsu ini. Maka yang paling bahaya ini adalah memperturutkan hawa. Kira-kira kalau manusia ini dikasih duit 1 ton emas, cukup apa tak cukup? Lau kana li bini Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, ini bukit, di tengah ini ada lembah, isinya emas semua, walan tamla fahu illa turab, tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumbat tanah. Nah, maksud disumbat tanah tuh mati, masuk liang lahat, masuk cacing tanah ke mulut, barulah kata dia cukup ya Allah. Makanya kalaulah orang tidak menturutkan hawa nafsu, selamatlah dunia akhirat. Doakan supaya yang ceramah ini pun tidak diperturutkan hawa nafsu. Amin. Karena tapi ustadz kan ustadz, masa ustadz digoda setan juga? Ustadz yang setan yang menggodanya ustadz setan juga. Dia memang setan, tapi di kalangan setan itu dia ustadznya setan. Ustadz kan tamat dari Mesir. Iya, yang menggoda itu juga setan dari Mesir juga. Anak-anak buah Fir'aun. Maka didoakan jamaah ini kalau mendoakan jangan doakan cuma anak bininya, doakan juga ya Allah Ustaz Somad itu pun janganlah lagi dia diperturutkan hawa nafsu, supaya kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu jabatan, nafsu politik, nafsu kekuasaan, nafsu. Selamat daripada hawa nafsu. Selama masih makan, selama masih minum, selama darah masih mengalir, maka pasti ada hawa nafsu. Kalau mau tahu nafsu sudah tak ada ketika ruh keluar dari jasad. Bapak Ibu pernah tak menengok, waktu nengok jenazah pas buka, tiba-tiba jenazah itu bilang, "Ada tak lontong sayur?" Katanya. Pernah nengok jenazah minta makan? Itu menunjukkan selama nafsu masih ada, artinya selama jasad ini masih ada ruh, masih bersemayam. Tapi kalau sudah tak ada lagi, insya Allah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, "Ustaz Somad, iya saya ini tak ada lagi hawa nafsu saya," berarti kau udah mati. Kita ini semua ada hawa nafsu, cuman bedanya ada yang memperturutkan hawa nafsu, ada yang bisa melawan hawa nafsu. Usahakan kalau pengajian subuh itu berhentinya masuk waktu maghrib. Bagaimana pengajian subuh masuk waktu maghrib, Pak Ustaz? Maghrib di Air Joman jam berapa? Jam 6 lewat 18:35. Maka kalau pengajian subuh
buatkan sampai jam 6.35. Begitu cara mudah ngitungnya. 1 hari. Enggak, 6.35 pagi ini Pak. Bukan 6.35 sore. 6.35 sore nanti 2 gendangnya. Kalau tak Ustadz tuh mati, jamaah tuh mati. Kalah ya Pak. Jadi kalau ada pengajian rutin subuh di masjid kita. Pas saya tanya ada, bingung jamaahnya, ada atau tidak? Dia mau bilang ada, takut karena tak pernah hadir. Mau bilang tak ada, takut ada. Jadi kalau mana tahu buat acara pengajian subuh nanti Ramadan, buatkan pengajiannya itu sampai waktu sesuai maghrib. Ini kan waktu ini berubah ini. Nanti kalau kebetulan maghribnya 6.15, berhenti pas jam 6.15. Gunanya untuk apa? Supaya kita berhenti itu masuk waktu sholat sunat isyraq. Pakai kop isyraq. Kalau pakai kap isyraq sirik. Kau sholat apa tadi? Aku sholat isyraq. Sholat sirik. Isyraq artinya sholat waktu terbit matahari. Sholat terbit matahari ini keutamaannya 4. Pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, duduk iktikaf di masjid. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, sampai terbit matahari. Kalau dilaksanakan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Nah, udah buku kok ayam. Pertama, bakhil. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Yang terakhir, yang ketiga. Kami perhatikan Ustaz Somad dari semalam ceramahnya di Silau Laut, di Air Joman, nanti di Tanjung Balai, 3 terus. Kenapa 3? Karena Kak Nur Aini ini nomor 3. Yang ketiga, fokus ini dulu, itu nanti. Yang ketiga adalah i'jabur rajuli li nafsihi, merasa kagum dengan diri sendiri. Ini penyakit yang berbahaya nomor 3. Di antara kita ini semua yang ramai ini di masjid nih, siapalah yang paling bisa kena penyakit ujub, kagum? Saya ini yang paling bisa. Disediakan tempat di depan, diminta jadi imam, disediakan kursi. Orang nyari-nyari kursi, saya dikasih kursi. Disediakan meja, disediakan air putih. Sebentar lagi teh manis datang, kopi susu, bandrek. Sebentar lagi nasi, air masih mendidih. Jadi yang paling bisa kena penyakit ujub saya inilah, ujub. Penyakit ujub itu apa? Penyakit merasa kagum dengan diri sendiri. Pak Haji, pernah Pak Haji sholat di masjid di Air Joman? Wah, masjid itu aku yang bangun. Kalau bukan karena aku. Kalau bukan karena aku kemarin, tak datang Ustaz Somad tuh kampung kita. Kalau bukan karena aku, tak jadi tabligh akbar. Kalau ada orang begitu, sikit-sikit aku bilang sama dia, Pak, di dalam Quran itu yang selalu nyebut aku ada 3. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qorun, yang ketiga setan, yang keempat bapak. Sikit-sikit aku. 4 ya Pak? 4. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu, kata Fir'aun. Apa kata Qorun? Innama utituhu ala ilmin indi, itu harta yang banyak itu karena ilmuku, aku. Apa kata setan? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Sikit-sikit aku. Nah, maka selalu nyebut aku. Saya apa Ustaz? Sama sih, saya sama aku sama aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nanti kalau ada yang bertanya, apalah judul Ustaz Somad itu ceramah tadi? Ada 3. Apa yang 3 tuh? Entah, aku pun tak ingat.